أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. صدق الله العظيم. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 51 sampai ayat 55. Qala Abu Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, ma min abdin razaqahullahu asyara khisalin illa wa qad naja minal afati wal ahati kulliha wa sara fi darajatil muqarrabina wa nala darajatal muttaqina. Awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un, wathani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun, wathalithu
faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Warrabi'u fikrun daimun ma'ahu batanun ja'i'un. Wal khamisu hazanun daimun ma'ahu khawfum muttasilun. Wassadisu jahdun daimun ma'ahu badanun mutawadi'un. Wassabi'u rifqun daimun ma'ahu ruhmun daimun. Wathaminu hubbun daimun ma'ahu haya'un hadirun. Wattasi'u ilmun nafi'un ma'ahu amalun daimun. Wal ashiru imanun daimun ma'ahu aqlun thabitun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, seorang hamba yang telah diberi rizki oleh Allah dengan 10 perkara, berarti ia telah selamat daripada macam-macam bahaya dan berada pada tingkatan muqarrabin atau dekat dengan Allah, dan dia memperoleh tingkatan muttaqin. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga besar kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat bisa mendapatkan akhlak yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk orang-orang yang beriman takwa yang kokoh, seperti di surat 41 ayat 30 sampai ayat 35, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan di Al-Baqarah ayat 25, serta di Al-Baqarah 284 sampai 286. Adapun 10 perkara itu ialah: 1. Selalu benar yang disertai hati qanaah atau hidup apa adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, serta jalannya para sahabat-sahabat nabi yang mulia, dan juga para tabi'in, para habaib, para kiai, para umat Islam yang khair, sebagaimana di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Yang kedua, sabar yang sempurna disertai syukur yang abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkokohkan Islam kita, iman kita, taat kita, benar kita, dan Allah memberikan kita kesabaran sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa ikhlas dan mukhlis di dalam amal perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita iman dan takwa dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, fakir yang disertai dengan zuhud yang nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang zuhud, orang-orang yang senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan apabila kita menjadi orang yang kaya dan kita menjadi orang yang banyak ilmu, Allah takdirkan kita semuanya termasuk orang yang dermawan dengan harta bendanya atau dengan ilmunya. Mudah-mudahan fakir dan miskin, mereka tetap senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berpikir disertai perut yang lapar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerdaskan pikiran kita. Kita senantiasa berzikir, berfikir, berikhtiar dan bertawakal, dan mudah-mudahan puasa-puasa yang kita laksanakan mampu menjadi pelindung dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga akal kita cerdas, nafsu kita mutmainnah, dan hati kita qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, selalu prihatin yang selalu disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita berpikir tentang siksaan-siksaan Allah yang nanti akhirnya bisa membuahkan kita berhati-hati untuk menjauhi segala yang fujur, termasuk rofas, fusuk, jidal, perbuatan-perbuatan yang jorok, dan perbuatan-perbuatan yang amoral yang harus kita hindari, termasuk kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Marilah kita ganti dengan perbuatan yang ikhlas. Lihat di surat Al-Baqarah 207 sampai 208 dan surat Al-An'am ayat 82 ayat 160 sampai 163. Yang keenam, selalu capek disertai badan tawadu. Mudah-mudahan kita selama berada di bumi ini, segala capek-capek kita, segala yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Sehingga dunia ini tempat kita bercapek-capek, mudah-mudahan capek kita ini bisa berbuah sebuah kemuliaan nantinya yang akan kita peroleh. Tentunya semua diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridhonya, serta kita menjadi hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mampu memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, selalu lemah lembut disertai kasih sayang yang nyata. Luar biasa, marilah kita bersyukur apabila Allah mengkaruniakan kepada kita lemah lembut, maka itu luar biasa. Lihat Al-Qas, yaitu Al-Qalam sekawan. Maksudnya surat Al-Qalam ayat 4. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang lembut. Itulah akhlak mulia dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, uswatun hasanah kita. Yang kedelapan, cinta yang disertai sifat haya yang nyata. Mudah-mudahan kita mampu mencintai kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cinta itu akan melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Surat Ar-Rum ayat 21 sampai 60. Yang kesembilan, ilmu yang bermanfaat disertai amal yang terus menerus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman kita, menjadikan ilmu kita nafi', bermanfaat, dan beramal yang soleh, yang ikhlas, yang terus menerus, atau istilahnya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, iman yang kekal yang disertai akal yang sehat. Jadi tanda sempurnanya iman seseorang, dia mempunyai akhlak yang mulia, dan termasuk ciri Islam seseorang itu sempurna, dia menjauhi segala ucap dan perbuatan yang tidak berguna. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, termasuk nikmat dunia beserta isinya ini. Marilah kita pergunakan sebagai wahana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa nikmatnya dengan nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh yang kita laksanakan akan menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita beristighfar dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Senantiasa kita lakukan taubat sampai ajal menjemput kita. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat 30 ayat 30 sampai ayat 60. Dan marilah kita bersedekah, mudah-mudahan sedekah kita mendapatkan barokah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kejayaan kepada kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, serta sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di BCA Islamic Center Surabaya, dan seluruh siswa-siswi kami, dan juga seluruh santri baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman.
doa-doa kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.